Saya bisa mengendarai Partai Golkar. Kalaupun tidak ada rezeki saya untuk menjadi calon bupati, tapi saya yakin dan percaya apa yang menjadi perintah partai itu saya harus amankan. Halo, kembali lagi di program Bincang Santai. Pada tayangan kali ini kami kedatangan salah satu figur politik di Kabupaten Sopeng yang telah menjabat sebagai Ketua DPRD. Telah hadir bersama kami Bapak Haji Syahrudin M. Adam SOS MM. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kalau sama Bung Agus Pak, sudah lama kenal Pak ya? Iya. Kalau dia itu pernah jadi politisi, bahkan pernah hampir jadi anggota DPRD. Oh, pernah Pak? Pernah hampir jadi anggota DPRD. Bisa sedikit perbedaan suara, tapi nasibnya itu sehingga dia tekuni kembali dunia ke wartawan. Ya, lebih hebat Pak dalam penulisan berita Pak ya? Iya, hebat sekali. Selalu dicari. Oh, Bapak dengan Bung Agus ini kalau misalnya ada masalah-masalah mungkin lebih banyak melakukan komunikasi sama Bung Agus. Iya, jadi kalau ada hal-hal menarik, biasanya Pak Andi Agus ini menelpon. Bagaimana pandangannya? Ada hal-hal tertentu yang sifatnya intens, Pak Andi Agus ini. Kan sering berinteraksi Sering memang. berinteraksi. Beliau kan ketua DPR, artinya newsmaker memang. Kita ini wartawan kan selalu cari sumber-sumber dari ketua DPR, bupati dan lain sebagainya. Jadi memang sudah lama juga terjalin komunikasi dengan beliau. Ya, sudah ada kedekatan Pak ya dengan Bung Agus juga. Tapi lebih sering di mana Pak komunikasinya, di kantor atau di warkop? Di mana-mana. Di mana-mana. Oh, itu juga saya. Di mana-mana. Yang penting klop cerita. Ya, kalau ketemu ya ngobrol. Nah, Pak, kesibukan saat ini, kita tahu kan sekarang libur panjang, tapi kayaknya kalau dengan jabatannya Bapak saat ini kayaknya mungkin masih padat. Jadi saya ini orang libur, saya tidak. Kenapa? Iya, ini kan hari libur, tapi kita tidak pernah libur. Kemarin saya ketemu Pak Andi Agus, pelantikan Panwaslu kecantikan kecamatan di Hotel Marriott. Kemudian tadi pagi ada English competition yang dilakukan oleh komunitas Sopeng. Saya buka yang dilakukan di DPRD. Sebentar ini, setelah ini penutupan poli di Desa Watu. Besok pagi hari Minggu ada lagi pelantikan PPS untuk yang akan bertugas pada pemilu kada untuk Kabupaten Sopeng nantinya. Jadi tidak ada hari libur. Padat Pak jadwal. Padat. Istri pada protes Pak? Tidak, malah saya tadi setelah acara saya sama-sama istri membesuk salah satu toko yang dituakan orang tua kami. Orang tuanya Bapak Kombes Faisal, sementara di rumah saya sempatkan menjenguk tadi bersama istri. Istri pasti jadi asisten Pak ya? Iya, karena harus begitu. Seorang istri politisi itu harus sabar menunggu di rumah. Iya. Dan tidak bisa diragukan lagi nih karena beliau ini kan sudah 5 periode di DPRD dan 2 periode di antaranya ketua DPR. Dan terpilih lagi nih, jadi sudah masuk periode ke-6. Nah, Pak, tapi profesi atau pekerjaan yang sebelumnya Bapak jalani sebelum akhirnya memilih dan memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Saya dulu peternak ayam petelur. Jadi sebelum masuk di DPRD itu peternak ayam petelur. Dan masuk masa reformasi, dan bahkan setelah saya lulus kemarin itu di Unhas, saya membantu-bantu dosen mengajar, termasuk mahasiswa saya itu yang Andi Dabra, itu mahasiswa saya itu. Sekarang jadi kepala dinas. Iya, jadi kepala dinas. Saya mengajar 1 semester, kemudian pulang kampung, kawin, tidak balik lagi ke Makassar, datang masa reformasi, saya ditawari Partai Golkar untuk menjadi pimpinan desa kelurahan Partai Golkar. Jadi saya menjadi pimpinan desa kelurahan, kemudian setelah itu menjadi sekretaris pimpinan kecamatan Partai Golkar Meriwao. Disitulah saya diajak untuk masuk menjadi calon anggota DPRD
pada tahun 1999 dan terpilih sampai pada hari ini. Berarti sudah periode ke-6 Pak. Periode Masuk ke-6. periode ke-6 ini. Periode ke-6. Nah, menarik Pak ini karena Bapak salah satu figur politik di Kabupaten Sopeng yang konsisten untuk tetap terpilih mewakili suara rakyat di parlemen. Pertanyaan saya Pak kemudian, apa sebenarnya kiat-kiatnya Bapak sehingga masyarakat ini, wah ini sebenarnya wakil rakyat yang perlu kita pilih. Jadi motto saya, memang tagline saya itu memberi bukti bukan janji. Iya. Saya semenjak menjadi anggota DPRD konsisten betul memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat khususnya di Kecamatan Mariwawo, dan tentu tidak itu saja, bagaimana kita ini anggota DPRD kita harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat di kala susah dan senang. Olehnya itulah mungkin yang menjadi pertimbangannya di masyarakat sehingga saya 6 kali berturut-turut bisa terpilih menjadi anggota DPRD, dan alhamdulillah tidak seperti orang membagi-bagi amplop. Alhamdulillah saya selalu sampaikan bahwa selama saya menjadi calon anggota DPRD, 1 lembar amplop pun tidak pernah saya bagikan untuk dipilih menjadi anggota DPRD. Tapi itu tadi, bagaimana konsisten memperjuangkan apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat, itulah modal saya sehingga yang membekas di hati masyarakat, dan setiap pemilihan selalu saya terpilih untuk menjadi calon anggota DPRD. Dan peraih suara tertinggi kemarin di periode kemarin ya. Iya, periode kemarin peraih suara tertinggi, tapi untuk periode ini Andi Muhammad Fahri yang peraih suara tertinggi, saya nomor 2 di seluruh caleg. caleg ya. Nah, Pak, karena kan perjalanannya selama hampir 6 periode ini pasti pernah juga menjadi anggota komisi. Jadi saya pertama masuk itu menjadi anggota biasa, kemudian menjadi sekretaris komisi, kemudian menjadi ketua komisi, kemudian menjadi anggota biasa fraksi, kemudian sekretaris fraksi, kemudian menjadi ketua fraksi, kemudian menjadi wakil ketua DPRD. Alhamdulillah periode ini menjadi ketua DPRD 2 periode. Iya. Sudah lengkap memang. Oh, sudah lengkap. Jadi semua tempat di DPRD saya sudah pernah tempati. Iya, begitu juga di pengurusan Partai Golkar, mulai dari tingkat bawah, desa, sekarang sudah menjadi ketua harian di Partai Golkar. Menarik ini Bu, karena sudah lama menjabat, berarti hampir semua tempat komisi Pak Yuan sudah pernah ditempati. Dinamika politik yang Bapak rasakan selama berpindah-pindah komisi, kemudian berpindah jabatan. Saya kira sebenarnya pada saat bertarung saja itu dinamikanya keras. Tapi kita sudah menjadi anggota DPR terpilih, semua kita itu sama di sana. Jadi hampir terbukti bahwa di DPRD Sopeng ini tidak pernah kita dengar riak-riak. Selalu kita sejalan, seirama, sehingga apa menjadi keputusan DPRD itu menjadi keputusan kolektif kita semua, dan hampir tidak pernah ada riak-riak DPRD. Ini menarik ini kan, karena begini, saya ikuti perjalanan beliau ini 5 periode jadi anggota DPR. Ini kan sudah menghadapi juga 5 bupati Pak ya. Iya. Andi Berudin Sesal, Andi Harta Sanjaya, kemudian Andi Sutomo 2 periode, Andi Kaswani Rasa 2 periode. Tapi saya melihat ini perjalanannya ini di DPR 2 periode memang ini agak apa ya, antara DPR dengan eksekutif ini memang tidak terlalu banyak gejolak ya, tapi sebelumnya kan ada. Iya. Nah ini mungkin barangkali pertanyaan kiat-kiatnya seperti apa sehingga agak sejalan ini antara eksekutif dengan legislatif. Jadi yang pertama itu doktrin di partai saya, karena saya di Partai Golkar itu beda memang kalau kader menjadi bupati dengan bukan kader. Iya, doktrin saya di Partai Golkar itu ketika kader menjadi bupati maka dia harus menjadi mitra kreatif. Kalau bukan kader berarti mitra kritis. Dalam artian bahwa kalau misalnya dalam pelaksanaan pemerintahan di bawah nahkodanya kader partai saya, tentu saya harus, bukan berarti tidak mengkritisi, akan tetapi mungkin caranya lain. Mungkin misalnya di tempat-tempat tertentu kita sampaikan tidak frontal. Tapi kalau misalnya bukan kader, itulah kritis.
bagaimana kita seperti Pak Andi Agus saksikan pada periode-periode sebelum Pak Andi Kaswadi ini. Begitu. Kemudian yang kedua adalah memang bagaimana kita memberi pemahaman kepada teman-teman, khususnya para anggota DPRD, dan alhamdulillah mungkin sebelum misalnya sesuatu yang kita bahas banyak dinamika, tapi kita bertemu di ruang sidang, alhamdulillah bisa berjalan lancar-lancar saja dengan pengertian para teman-teman anggota DPRD dari semua fraksi yang ada. Jadi ini juga mungkin yang mendorong Pak Sahar nanti untuk maju juga berpindah dari legislatif ke birokrasi mungkin. Iya, mungkin saatnya memang sudah seperti itu. Sudah masuk waktu ya, Pak. Dan saya ini di Partai Golkar sudah 2 kali mendapat penugasan untuk kali ini, 2004 ini, yang kemarin menjelang pemilu legislatif, saya 2 orang dipanggil oleh DPP, diberi surat tugas bagaimana untuk membantu partai mendongkrak perolehan suara partai di semua tingkatan, termasuk pemilihan presiden, dan alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi konsep keberlanjutan mungkin, Pak. Iya. Nah, setelah itu saya dipanggil lagi untuk masuk kandidat bakal calon bupati dan akan disurvei, dan alhamdulillah survei pertama sudah dilaksanakan. Itu kita menunggu panggilan dari DPP seperti apa potretnya nanti survei. Nanti kita diundang lagi ke sana untuk dipaparkan seperti apa potretnya survei yang dilakukan oleh SMRC pada bulan kemarin kiranya. Nah, Pak, ada juga yang menarik dari profilnya Bapak, karena saya kebetulan Pak juga sering berolahraga di Gunung Koni, khususnya untuk badminton. Saya perhatikan Pak di situ Bapak menjabat sebagai ketua umum, kemudian Andi Kram sebagai ketua umum harian. Nah, pertanyaan saya Pak, kemudian karena kan saya sempat Pak cerita-cerita sebenarnya dengan salah satu orang tua atlet muda. Sebenarnya kan kita baru kali ini sepertinya Pak ya, menurut saya baru kali ini kayaknya di Sopeng ada atlet-atlet badminton junior yang kemudian diorbitkan sering keluar daerah untuk mewakili daerah juga untuk bertanding. Pertanyaan saya Pak, kemudian sebenarnya apa kemudian langkah-langkah dari PBSI, karena Bapak kan juga menjabat di situ, untuk memberi pembinaan dan terutama juga perhatian kepada pelatih-pelatih. Jadi sebenarnya dalam kepengurusan suatu organisasi tentu kita memang selalu memperlihatkan hasil. Yang selama ini semenjak periode saya tentu memang menekankan bagaimana pembinaan-pembinaan yang kita lakukan. Terbukti dengan kelompok usia dini ini sudah biasa melakukan kegiatan pertandingan-pertandingan di luar. Itu pun belum maksimal yang kita lakukan. Kemudian lapangan juga kita benahi. Alhamdulillah. Dan saya punya mimpi sebenarnya, bagaimana anak-anak usia dini ini kita datangkan pelatih dari Jawa. Ya, tentu pemerintah daerah berkewajiban. Bagaimana misalnya pelatih itu kita standby-kan di Sopeng dengan memberi gaji misalnya, supaya betul-betul karena potensi kita ada. Tapi pembinaannya yang kurang, itulah yang menjadi tantangan bagi pengurus PBSI, bagaimana bisa menghadirkan dan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi bukan hanya di tingkat Kabupaten Sopeng, tapi juga di tingkat regional dan nasional bisa kita lakukan. Dan saya yakin bisa, di mana ada kebersamaan kita semua, bagaimana kita mendatangkan pelatih-pelatih hebat dari Jawa, kita kontrak supaya betul-betul anak kita bisa berkali dengan ilmu badminton ini, saya kira itu. Jadi pembinaan ya secara profesional. Pembinaan secara profesional. Untuk fasilitas Pak, kebetulan kan udah 4 lapangan Pak, kalau tidak salah 4 lapangan, 2 lapangan sudah menggunakan model karpet yang bagus. Nah, yang 2 ini Pak, sempat mungkin ada bocoran kapan kira-kira diperbaiki, karena kan hampir Pak setiap malam atau sampai dari sore sampai malam hampir Pak full semua pemain. Jadi yang pasti dalam waktu dekat akan kita ini, memang saya akhir-akhir ini terpecah konsentrasi karena begitu banyak kegiatan baik selaku ketua DPRD maupun bakal calon nantinya, tentu banyak melakukan sosialisasi di kelompok-kelompok masyarakat. Jadi terkadang sudah lama lagi saya tidak masuk Gedung Koni ini, tentu dengan apa yang disampaikan ada ini
itu mengingatkan saya bahwa memang lapangan kita masih ada 2 yang harus kita benahi untuk karpet itu. Nah, Pak, selain foto Bapak yang bersanding juga dengan Ketua Harian Andi Kram, ada juga di seberangnya itu yang saya lihat berdampingan Bupati Sopeng. Nah, kemudian di hampir beberapa sepanjang jalan di Kabupaten Sopeng ada juga foto Bapak bersama Bupati. Kedekatan yang sebenarnya terbangun antara Bapak dengan Bupati Sopeng, Bapak Haji Andi Kaswadi Rasa. Secara personal, saya memang sangat dekat dengan Pak Andi Kaswadi. Bukan hanya sekarang, tapi pada masa-masa perjuangan. Maksud saya, di kala susah dan senang memang saya selalu sama-sama. Banyak orang dekat sekarang mungkin karena selaku bupati. Tapi saya sejak kita berjuang bagaimana waktu kita kalah misalnya pada 2015 ya. 2010 saya selalu bersama-sama beliau, dan alhamdulillah 3 kali ikut pilkada saya selalu ketua timnya. Kemudian di struktur partai memang saya selaku ketua harian, dan tentu kalau banyak foto-foto saya yang beredar di pinggiran itu kan ada lanjutkan. Memang kita tentu ini keberlanjutan. Iya. Apalagi saya satu partai. Kan gitu. Jadi memang kita bagaimana keberlanjutan ini bisa kita. Terus Pak Sar, ini kan ya sebagai ketua DPR, saya ingin tahu bagaimana pandangan Bapak ini melihat pembangunan kita sekarang ini, dan keinginannya Pak Sahar untuk maju di pilkada ini nanti, maksudnya ini kan program berkelanjutan seperti apa? Jadi saya kira kita tidak bisa menutup mata bagaimana perkembangan khususnya infrastruktur jalan di Kabupaten Sopeng, karena memang Bupati ini visi misinya itu ingin membangun jalan 100 km per tahun. Dan itu melampaui termasuk jalan-jalan yang dibangun oleh ADD. Nah, itu melampaui, dan sekarang sudah sekitar tahun keempat ini sudah lebih 500 kilo yang dibangun. Tentu masih ada yang belum. Tentu menjadi tanggung jawab kami bila nanti diberi amanah oleh rakyat bagaimana menuntaskan semua apa yang menjadi program Pak Bupati ini. Karena kita ketahui bersama bahwa sebenarnya di visi misinya itu kan 5 tahun. Tapi kan terpotong ini dengan Undang-Undang 2016 kan, sehingga tahun keempat ini hanya sepotong terrealisasi. Berarti separuhnya kemudian tahun kelima tidak terrealisasi. Olehnya itu, kalau dipercaya oleh masyarakat nanti tentu keberlanjutan itu harus kita lakukan. Karena sangat diakui bahwa kemarin kita selipkan di survei SMRC, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bapak Haji Andi Kaswadi Rasa selaku Bupati Sopeng itu 93%. Olehnya itu menjadi tanggung jawab kami dan kewajiban kami bagaimana melanjutkan apa yang mereka lakukan dan belum tuntas pada akhir periodenya nanti. Ini juga menjadi aneh. Ada kan pendapat masyarakat sekarang, Pak. Ini kan Pak Andi Kaswadi ini dalam melakukan pembangunan standarnya sangat tinggi. Jadi ada pendapat sekarang bahwa bupati-bupati berikutnya ini pasti agak kesulitan untuk minimal sama lah dengan prestasi yang dicapai oleh Andi Kaswadi Rasa. Saya kira secara person mungkin iya. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Pak Andi Kaswadi Rasa. Tapi saya kira dalam pemerintahan itu kalau kita melibatkan semua stakeholder, semua komponen masyarakat termasuk Pak Andi Kaswadi Rasa, saya kira tidak susah itu. Yang penting bukan ego kita saja, saya bupati, saya mau lakukan ini, tapi tetap bagaimana melibatkan semua unsur. Iya, saya kira itu. Karena selama ini saya masuk terkait misalnya apa nanti ada pertanyaan visi misi. Nah, terkait misalnya dengan visi misi. Terkadang kan calon ini menawarkan saya mau begini. Kalau saya mau balik. Apa maunya masyarakat? Oh ya, ditanya kembali Pak ya. Apa maunya masyarakat? Dalam artian bahwa ketika nanti kita mendapatkan kepercayaan rekomendasi dari partai, justru kita melibatkan semua komponen stakeholder yang ada. Ada wadah untuk mengaktualisasikan bagaimana dan menegosiasikan apa yang menjadi keinginan kolektif masyarakat. Karena terkadang selama ini
Bupati misalnya calon bupati menawarkan visi misinya berkuar-kuar di sana, seakan-akan terlalu baik dan bahkan berpura-pura baik. Tapi kalau kita melibatkan semua stakeholder termasuk misalnya apa yang menjadi keinginan kolektif masyarakat kita tuangkan dalam visi misi, saya kira itu menjadi sangat bagus untuk prospek ke depan. Karena selama ini misalnya, karena tadi saya sudah 5 periode misalnya, memang ada musrembang. Tapi musrembang ini tidak boleh keluar dari visi misi dan RPJMD. Dituangkan lagi dalam RKPD. Sehingga sudah ada patron. Tapi ketika misalnya masyarakat kita libatkan nanti dalam penyusunan visi misi, saya kira itu lebih bagus. Karena ada keterlibatan semua masyarakat terkait dengan itu. Saya kira itu. Jadi saya mau apa? Apa maunya masyarakat? Dibalik Pak ya, bukan visi misi yang kita sampaikan. Apa mau tak? Kita tuangkan di visi misi. Itulah nanti menjadi visi misi daerah dan dituangkan oleh RPJMD. Kemudian diintegrasikan dalam RKPD setiap tahunnya. Tahun pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Pak, ini kan di beberapa baliho dan spanduk yang kemudian ada di sepanjang jalan, itu Bapak mengangkat tagline keberlanjutan. Yeah. Tadi disampaikan juga kalau tidak bisa dipungkiri mungkin masih ada beberapa hal-hal dalam pembangunan yang belum tercapai. Tapi dari sisi ekonomi Pak, sebagai pemangku jabatan Ketua DPRD melihat perkembangan di Kabupaten Sopeng, mungkin ada hal-hal yang masih luputkah atau masih kurang untuk harus ditambah lagi? Sebenarnya begini, kita melihat UMKM begitu berjamur, bahkan masih ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan itu, akan tetapi mungkin terbatas dengan pendanaan dan modal. Saya kira pemerintah harus hadir. Baru-baru ini kami sementara sekarang kita membahas perda tentang pembinaan dan perlindungan pengusaha UMKM. Bagaimana pengusaha UMKM ini kita beri bekal dan nanti jaminan supaya bisa mendapatkan pendanaan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, bahkan perbankan. Sehingga dengan sendirinya UMKM ini bisa betul-betul, karena banyak orang Pak mau tapi modalnya tidak ada. Pemerintah harus hadir, bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pendanaan. Tadi saya sampaikan, dana dari pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat, dan perbankan. Dan saya kira juga barangkali juga nanti mungkin memperbanyak ruang-ruang untuk para pelaku UMKM ini untuk berusaha. Termasuk diatur dalam perda itu. Iya. Dan kemudian akses izin Pak juga. Iya, dipermudah. Di beberapa media Pak juga saya sempat lihat fotonya Bapak bersama beberapa guru-guru. Berarti Bapak ini juga memberikan perhatian ke pendidikan. Nah ini kan persoalan SDM, mungkin Bapak bisa memberi pandangan apa sebenarnya lagi yang mau ditingkatkan ini untuk sekolah-sekolah. Jadi saya kira kita kenal dulu Sopeng ini gudangnya orang pintar. Makanya ini Sobi itu semua orang bisa berbahasa Inggris. Tadi saya termasuk pembinanya di situ. Bagaimana kita lombakan ini bahasa Inggris di tingkat SD. Supaya betul-betul generasi emas ini bisa betul-betul memanfaatkan nanti bonus demografi yang ada, antara lain mampu berbahasa Inggris, dan tentu misalnya yang ahli di bidang agama, tentu juga kita melalui, karena saya juga adalah pembina pengurus Raja Masjid Kabupaten Sopeng. Kita juga bagaimana memanfaatkan masjid-masjid ini bukan hanya belajar baca buku tulis Al-Quran, tapi termasuk juga pembelajaran untuk bagaimana mengasah dan mengisi anak-anak kita supaya mensucikan dirinya bagaimana lebih cerdas pada masa-masa yang akan datang. Tentu juga tidak cukup dengan itu. Bahkan saya punya mimpi bukan hanya anak-anak sekolah ini yang ketika kita berikan beasiswa, tapi termasuk guru ini kita berikan beasiswa. Karena impossible kita tuntut anak-anak kita pintar ini kalau gurunya tidak berisi juga. Sehingga semua harus jalan dua-duanya sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan kita semua dapat kita wujudkan secara bersama-sama pada masa yang akan datang. Jadi targetnya ke depan ini peningkatan SDM di semua jenjang. Di semua jenjang. Karena kita kan
tahu IPM kita sekarang memang agak rendah. rendah. Iya, iya. Tetapi ini kan bisa dicapai ini melalui sarana pendidikan dan semua tunjangan lain. Apalagi ini ada lagi Universitas Muhammadiyah mau masuk di Sopeng, itu kan juga mempengaruhi IPM itu lama belajar. Sehingga tentu kita menyambut dengan gembira, membantu pemerintah bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Sopeng. Kembali lagi mungkin kan persoalan pilkada. Karena ini kan Pak Sahar ini sekarang ini kan sebagai kader utama dari Partai Golkar. Seberapa yakin ini Pak Sahar untuk meraih rekomendasi untuk mengendarai Partai Golkar, mengingat bahwa ada juga kader lain dari Partai Golkar yang sementara juga berjuang untuk merebut rekomendasi itu. Saya kira semua orang pasti yakin, tapi tentu ada dasarnya. Dasarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah 2 kali dapat penugasan dari partai. Kemudian track record saya di Partai Golkar tidak pernah diragukan. Kenapa begitu? Itu menjadi penilaian juga di DPP. Seorang kader betul-betul loyal apa yang menjadi keputusan dan perintah partai. Tegak lurus. Saya selama ini alhamdulillah tidak pernah balelo apa yang dikebijakan partai, itu yang saya amankan dan laksanakan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 2 kali dapat penugasan. Kemarin menjelang pileg, saya diberi tugas, surat tugas bagaimana meningkatkan elektoral partai dan caleg dan usungan Partai Golkar pada kontestan Pilpres dan tentu para caleg di semua tingkatan. Alhamdulillah saya bisa lakukan itu. Kemudian ini saya mendapatkan lagi penugasan bagaimana melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat karena dipersiapkan untuk bakal calon bupati. Makanya saya tidak kemana-mana mendaftar karena saya yakin bahwa saya bisa mengendarai Partai Golkar. Kalaupun tidak ada rezeki saya untuk menjadi calon bupati, tapi saya yakin dan percaya apa yang menjadi perintah partai itu saya harus amankan. Itulah kader sejati. Dan saya pegang teguh, tidak pernah dan tidak akan berpindah-pindah partai. Kalau Partai Golkar sudah memecat saya, tidak akan berpartai lagi, tidak bisa dalam politik. Ini juga barangkali DPP Partai Golkar yang sebenarnya mungkin sudah punya figur sendiri di pilkada ini karena saya lihat Partai Golkar ini diantara semua partai yang tidak membuka pendaftaran. Memang. Karena menurut pengerahan yang kita dapat kemarin, yang 3 di survei itu yang bakal nanti. Oh gitu. Jadi nanti calonnya peraih rekomendasi nanti tidak keluar dari 3 ini. Iya, begitu janjinya DPP. Karena kan begini Pak, banyak dulu pengalaman kemarin, banyak juga yang kita lihat partai-partai itu sudah membuka jenjang pendaftaran, tetapi ketika rekomendasi keluar berbeda dari orang-orang yang sudah mendaftar sebelumnya. Ini agak ini. Mungkin itulah salah satu faktor bagaimana Golkar mendapatkan peningkatan perolehan kursi DPR RI. Karena dia konsisten. Golkar sekarang bukan lagi Golkar dulu. Sekarang Partai Golkar Pak berbenah yang mungkin tidak asing lagi menjelang pilkada, mengambil rekomendasi pimpinan DPR. Terkadang kita dengar ada transaksional. Partai Golkar betul-betul ini tidak pakai mahar. Maharnya adalah saya bertiga ini disuruh membayar survei. Jadi Saiful Mujani, SMRC ini melakukan survei tahap pertama itu biayanya 150 juta karena saya 3 orang mendapatkan surat penugasan, maka saya bagi 3. Patungan masing-masing 50 juta. Itu 3 kali Pak survei nanti. Nanti ada lagi survei pada akhir bulan Juni. Dan kemudian ada lagi survei nanti pada akhir Juli. Setelahnya itu kita lagi disuruh membayar bagaimana biaya saksi. Berapa saksi yang kita butuhkan di Kabupaten Sopeng, dikali sekian misalnya, itulah akumulasi dari sekian yang harus kita bayar ke partai untuk dipakai nanti membayar honor saksi yang kita pakai khususnya di pilkada nanti. Jadi dari yang 3 ini yang diberikan penugasan, berarti disinilah nanti berputar calonnya Partai Golkar, apakah dia menempati posisi 01 atau 02. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan Pak Sahar ini
Di posisi 01 atau posisi 02? Iya, tergantung nanti hasil survei. Oh gitu ya. Tapi ada tidak Pak kemungkinan di antara tiga nama ini, kemudian anggaplah Bapak yang kemudian diberikan amanah sebagai bakal calon Bupati 01. Nah, kemudian untuk calon 02-nya atau wakilnya diambil dari non kader. Ada tidak Pak kemungkinan seperti itu? Semua saja bisa terjadi, tapi yang pasti harus ada di antara tiga Iya. ini. Karena bisa saja misalnya kita koalisi, walaupun kursinya Golkar mencukupi untuk mengusung, tapi tidak tertutup kemungkinan ada koalisi-koalisi nanti yang dibangun, apalagi digalakkan di pusat itu, bagaimana koalisi Indonesia Maju ini bisa sampai di tingkat kabupaten. Kan banyak juga Pak figur-figur sebenarnya yang kemudian merok di tengah-tengah masyarakat sebagai bakal calon bupati. Kemudian saya Pak mau tanyakan bagaimana sebenarnya hubungannya Bapak kemudian dengan bakal-bakal calon yang lain ini? Hubungan saya semua baik. Pak Wakil Bupati saya anggap kakak saya dan selalu berinteraksi. Andi Maparma apalagi saya ketua DPR, dia wakil ketua DPR. Ya tentu komunikasi sangat intens kita lakukan karena kegiatan-kegiatan di DPRD tentu selaku sama-sama pimpinan kolektif kolegial saya kira tidak ada masalah. Apalagi Pak Haji Suardi juga komunikasinya bagus, Pak Selde juga bagus, Pak Samsudian juga bagus. Jadi saya kira tidak ada masalah itu kalau hubungan-hubungan ini. Sambil minum Pak juga? Iya. Mengganti di warkop. Jadi cerita-cerita di sini. Nah, gagasan pembangunan Pak yang kemudian Bapak bawa tadi untuk keberlanjutan. Yang mungkin masyarakat bisa tahu dari gagasan pikirannya Bapak. Kenapa kemudian tagline yang muncul ini keberlanjutan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Andika Suradi 93%. Jadi tidak boleh bertolak belakang apa yang menjadi garis kebijakan beliau, program-program di visi misinya. Karena 93% masyarakat yang puas. Apalagi tadi visi misinya yang dituangkan dalam LPJMD itu hanya 3,5 tahun. Masih ada terpotong ini 2024 dengan 2025. Jadi itu yang kita mau lanjutkan karena terbukti di survei masyarakat 93% sangat puas dengan itu. Jadi itu yang kita mau lanjutkan. Tentu dalam pelaksanaan ini ada kegelapan dan kekurangan-kekurangan itulah yang kita tambal-tambal sempurnakan. Bagian prioritas yang sebagai tagline keberlanjutan Pak mungkin ada seperti prioritas kayak pembangunan irigasi kah atau mungkin penyediaan lampu jalan. Itu tadi yang paling ada itu infrastruktur jalan dan irigasi. Karena ini belum tuntas itu yang harusnya 500 kilo minimal itu karena semua bisa baik kalau infrastruktur jalan bagus. Iya, kemudian sampai tadi itu dunia pendidikan kita tingkatkan mutunya mulai dari SD, bukan hanya anak sekolah yang kita tingkatkan tapi termasuk para guru dan pengajar ini kita harus juga beri beasiswa supaya betul-betul apa yang kita harapkan untuk mencerdaskan anak kita bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Tentu dengan keinginan dan harapan kolektif masyarakat Kabupaten Sopeng. Berarti nanti kalau misalnya Pak Sahar sudah di birokrasi, apakah itu posisi 01, 02, tentu perannya Andika Suradi Rasak ini tentu masih sangat besar. Iya. Dimintai sumbang saran. Tetap itu menjadi mentor kami karena terbukti dia berhasil, kemudian tidak bisa dipisahkan dia adalah ketua partai saya. Berhasil atau tidaknya saya juga tentu juga merupakan tanggung jawab beliau selaku ketua partai. Nah, Pak, kemudian kan dari 1999 Pak ya menjabat sebagai anggota DPRD. Tentu kan Bapak pasti rutin turun ke masyarakat langsung. Terus kita lihat Pak perkembangan yang sekarang makin banyak juga kaum muda. Nah, pemuda di Kabupaten Sopeng. Bagaimana sebenarnya Pak saat kemudian memandang pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sopeng ini sehingga bisa dikelola potensinya lebih besar lagi? Saya kira anak muda ini harus diberi ruang yang lebih banyak. Termasuk misalnya tadi ini dalam penyusunan visi misi kita libatkan dia. Anak-anak milenial ini. Alhamdulillah di survei saya itu
yang umur 17 sampai 21 tahun itu paling tinggi pemilih ke saya yang anak-anak milenial ini. Sehingga mungkin karena anak saya 3 orang banyak berkecimpung dengan anak milenial, tentu saya melihat bahwa memang anak-anak muda ini harus kita beri ruang yang lebih banyak. Jangan kita selalu melihat bahwa ini anak-anak, pada potensi dia memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Ini mungkin yang mendorong Pak Sahar kemudian banyak terlibat dalam pembinaan generasi muda, mungkin yang ketua IMK, ketua futsal, ketua PBC, di Poli juga mungkin Pak? Bukan. Ketua panahan, tapi saya sudah serahkan di Kram panahan. Kemudian saya ketua keluarga. Jadi saya berpikiran begini, Pak Deus. Mungkin banyak ini milih saya ini umur segini karena saya ketua keluarga pramuka, Sopeng. Anak-anak sekolah. Antara lain itu jadi di pramuka sekarang ini luar biasa peningkatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama saya jadi ketua keluarga. Bahkan dalam waktu dekat kita akan lakukan jambore tingkat pembina. Misalnya kita akan laksanakan di Waduk. Itu semua bagaimana memberi inovasi dan tentu membantu pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sopeng. Ya, kegiatan pramuka Pak memang di Sopeng lebih rutin sejak Bapak yang menjabat. Nah, apa sebenarnya Pak kiat-kiatnya kemudian Bapak bisa untuk menggait semua ini elemen-elemen yang kemudian terkait dengan pramuka sehingga kegiatannya itu rutin sekali. Jadi saya di mana-mana pun saya organisasi saya berada, saya selalu adalah nilai lebih dibanding sebelum-sebelumnya. Karena kita kan tidak berhasil kalau sama yang sebelum-sebelumnya toh. Jadi kita harus punya inovasi dan tentu di mana-mana kita harus menjadi panutan. Sehingga yang namanya organisasi kan sukarela, tidak dibayar orang, tapi bagaimana mengambil hati teman-teman sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela itu tadi. Pendanaannya sukarela, kegiatannya sukarela yang meninggalkan keluarga, tapi karena kebersamaan kita semua, tentu dengan pertemanan dan sebagainya kita bisa lakukan kegiatan seperti itu. Seperti yang disampaikan bahwa alhamdulillah kegiatan pramuka di Kabupaten Sopeng selama saya sangat rutin. Ya, rutin sekali Pak. Bahkan mungkin kayaknya per 3 bulan itu pasti ada. Banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang ada kegiatan. Dan saya hampir semua sekolah saya sudah kunjungi. Sama masuk di Kabupaten Sopeng. Ya, gua memang keliling Pak ya. Gua memang keliling. Tips-tipsnya Pak, tips untuk menjaga kesehatan ini karena kan Bapak pasti setiap hari ini keluar keliling. Jadi saya itu yang pertama tidak merokok dan tidak begadang kalau perlu. Jadi hanya waktu-waktu yang sangat perlu baru saya begadang. Kemudian rutin setelah salat subuh saya harus jogging. Berarti Bapak memang dekat sama kegiatan-kegiatan anak muda yang olahraga Pak ya. Jadi kalau saya ke Waduk itu, tapi sekarang saya sudah kurangi Pak Gus, karena kalau ke Waduk banyak selfie-nya. Ini yang membuat mungkin posturnya Pak Sahar ini. Iya, proporsional. Kemudian saya itu antara lain itu saya nikmati yang namanya teh kopi kalau bertamu begini, kalau di rumah tidak. Saya hindari yang manis-manis. Tetap air putih. Saya air putih. Ya, mengurangi efek gula Pak ya. Iya. Sudah berapa umur sekarang? Saya kelahiran 67. Berarti sudah 57. 57. Tapi kelihatan masih masih muda. itu yang perlu awet muda. Jadi kan begini, Sahar ini legislator paling senior di DPRD Sopeng. Iya. Tapi kalau dilihat kayak kalau orang yang baru lihat mungkin dia bilang pendatang baru. Aduh. Nah Pak, closing statement terakhir yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat, kemudian kenapa Bapak berkeinginan sehingga menerbitkan tagline-tagline keberlanjutan untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sopeng ini. Jadi saya kira itu tadi saya sampaikan bahwa Sopeng ini adalah milik kita semua. Tentu saya berharap masyarakat mari kita bersatu padu menyukseskan pemilu kada
yang akan datang, karena semua yang disebut-sebut namanya adalah kader atau putra terbaik Sopeng. Yang membedakan nanti adalah apa yang akan mereka lakukan. Tentu semua akan menarik hati masyarakat untuk bagaimana memilih mereka pada tanggal 27 November yang akan datang. Dan kita berharap mudah-mudahan tanggal 27 Agustus nanti ini kita ketemu semua di KPU. Ya. Karena ini kita bakal calon ini. Nanti kalau sudah calon, saya akan datang lagi di sini memaparkan apa yang saya mau lakukan. Karena ini bakal calon, tentu kita banyak bersosialisasi, dan terima kasih kepada IJSI untuk mengundang saya, tentu juga membantu saya bagaimana mensosialisasikan minimal seperti apa sih Pak Sahar itu, kemudian rekam jejaknya seperti apa, dan tentu saya berharap dukungan semua masyarakat Sopeng. Kalau saya ditakdirkan untuk menjadi Bupati untuk Kabupaten Sopeng, tentu saya akan melakukan pembangunan berkelanjutan apa yang menjadi yang dasarkan oleh semua pendahulu kita, semua bupati, utamanya Bupati Sopeng yang sekarang. Tentu banyak kemajuan-kemajuan yang kita alami di Kabupaten Sopeng. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita lakukan menjadi ibadah, karena niat kami ini suci. Bagaimana melakukan pembangunan di Kabupaten Sopeng secara berkelanjutan, tentu dengan doa masyarakat Kabupaten Sopeng pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Pak telah hadir di podcast kami berbincang-bincang. Tidak cukup kayaknya waktu kalau cerita di sini saja, perlu lagi nanti di luar. Ya, nanti kalau Nanti ngobrol. kita tunggu juga setelah mendaftar. Ya, Setelah mendaftar, nanti kalau saya setelah mendaftar, justru saya mau kita sering-sering ketemu. Ya, lebih banyak waktu untuk sharing Pak, lebih bagus. Lebih sharing, dan tadi itu saya sampaikan bahwa saya yang mau bertanya, apa yang akan kita lakukan, apa yang masyarakat mau, supaya bisa kita tuangkan dalam visi misi nanti. Jadi sehingga visi misi itu dituangkan dalam RPJMD merupakan produk kita semua. Representasi dari keinginan masyarakat. Karena itulah nanti kalau kita ketemu di sini, itu adalah ruang untuk diberikan kepada kami untuk menegosiasikan apa yang menjadi keinginan kolektif kita semua. Ya, supaya terciptanya keberlanjutan. Baik, terima kasih Pak untuk perbincangan kita pada hari ini. Demikianlah tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Haji Sahrudin M. Adam, SOS MM, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sopeng. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.